Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Ibu Rini dan juga kawan-kawan sekalian. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai corrosion behavior, bagaimana perilaku dari korosi pada material Ni80A, paduan tentunya di valve, eh, khususnya untuk marine engine, di mana parameternya adalah dia tuh lingkungannya kayak akan amonia. Oke, sebelumnya saya mau kenalin diri dulu. Saya Muhammad Farif Rahman Bayi dengan NPM 23061517444. Oke, kita ke next slide ya. Nah, kita tahu nih kalau misalnya valve ini kan katup ya, katup. Di sini khususkan untuk mesin pembakaran. Nah, kalau mesin pembakaran kan kita tahu ya, dia tuh kaya dari pembakaran sendiri, dari suhunya sendiri, dia artinya kaya akan oksigen. Artinya di mana si materialnya ini nantinya pasti akan bereaksi sama oksigen. Membentuk apa? Membentuk lapisan oksida. Apakah itu eh, protektif dan non protektif ya tergantung paduannya. Untuk nikel sendiri tentunya nanti dia akan protektif karena bisa dilihat di sendiri di sini untuk komposisi kimianya sendiri dari Ni80A karena dia superalloy. Jadi di sini nikelnya tinggi, terus kromiumnya tinggi 20,88%, terus titaniumnya tinggi, aluminiumnya juga tinggi. Jadi kromium, titanium, aluminium ini kan elemen-elemen yang mendukung untuk membentuk lapisan oksida yang sangat protektif. Terus kalau misalnya ketika kita berbicara tentang fuel atau bahan bakar, biasanya pada umumnya base-nya adalah metana. Artinya di sini karbon hidrogen, hidrokarbon. Atau enggak nanti si biasanya kasus-kasus pada bahan bakar ada kontaminan dari sulfur, H2S atau S2 gitu. Yang mana eh, akan terjadi korosi lebih lanjut. Apalagi di sini ketika kita berbicara tentang eh, mesin untuk tempat bahan bakar, artinya di sini akan terjadi pembakaran. Nah, artinya di sini akan pada suhu yang tinggi. Nah, kalau kita tahu kalau misalnya karbon, ya, karbonisasi atau sulfidasi, kalau misalnya di suhu yang tinggi untuk sulfidasi sendiri, dia akan korosinya sangat parah, sangat merusak. Dan kalau misalnya karbonisasi, kalau misalnya aktivitas karbonnya sangat tinggi, ya kalau misalnya di bahan bakar kan aktivitas karbonnya kan tinggi sekali, maka paling parah-parahnya ya akan terjadi metal dusting di suhu yang tinggi, misalnya 1000 atau 800 ke atas, 700 ke atas, ketika aktivitas karbonnya didukung sangat tinggi, makanya akan terjadi metal dusting. Nah, sehingga gimana sih cara cari alternatif lain? Apalagi di marine engine, udah lingkungannya di laut, kayak akan klorin, sulfur, dan lain-lain. Sehingga untuk International Maritime Organization sendiri, dia itu mencari satu alternatif, yaitu didapatlah amonia atau NH3. Nah, tapi di ruang bakar, NH3 ini bisa terdekomposisi menjadi NH2, NH, H, dan nitrogen sendiri. Nah, bahan bakarnya juga bisa menjadi nitrogen oksida. Oke, di sini peneliti juga mencatat bahwa amonia terurai dengan mudah pada suhu tinggi. Jadi dia pada suhu tinggi sangat mudah terurai, terutama dengan adanya logam katalitik seperti nikel dan juga besi. Nah, proses ini menghasilkan hidrogen atomik dan hidrogen yang dapat berdifusi ke dalam substrat lah, seperti itu. Oke, untuk untuk parameternya sendiri, gimana kita tahu behaviornya, corrosionnya, behaviornya ya dilakukan penelitian. Penelitian itu seperti apa? Bisa dilihat di sini untuk sampelnya sendiri ya dia balok, dia plat gitu 20 kali 10 kali 5 milimeter. Terus untuk gasnya sendiri di sini campurannya NH3 dan argon. Ya, yang reaktif tentunya NH3, argon di sini cuman untuk membantu pemanasannya aja. Tentunya NH3 di sini kaya ya, 80% NH3, exposure time-nya 144 jam, eh, dengan heating rate-nya 5 derajat Celcius per menit. Untuk cooling stage-nya ya
Untuk rate-nya 2 derajat Celcius per menit. Eh, Finalnya ya di room temperatur. Oke, lalu apa sih yang terjadi ketika si Ni80A ini dikenai NH3 dan argon selama 144 jam pemanasan? Nah, bisa dilihat di sini untuk cranknya ini hanya ngasih tahu sudutnya aja, di mana kalau 385 sampai 0 derajat ini ya eh, dia apa ya? Tekanannya rendah, artinya belum terjadi pembakaran, sedangkan yang tingginya ini pistonnya ini di atas, artinya tekanannya dia tinggi. Ini udah terjadi pembakaran. Nah, di sini juga untuk sumbu Y-nya ada temperatur, sumbu Y1-nya ada NH3. Jadi bacanya gimana? Jadi kita bacanya di sini. Di sini ada dua representatif suhu ya. Ada pada suhu 507 derajat Celcius, terus 800 derajat Celcius. Bisa dilihat di sini NH3-nya dari negatif 385 derajat sampai ya kisaran 180 derajat, negatif 180 derajat. Di sini NH3-nya naik. Artinya NH3-nya kaya di sini. Artinya di bawah sebelum 507 derajat Celcius ini kaya. Kaya akan NH3. Nah, terus suhu meningkat dari 507 derajat Celcius ke 800 derajat Celcius. Di sini kandungan NH3-nya stabil. Dia rata, flat. Terus setelah 800 derajat Celcius, di sini kandungan NH3-nya menurun, terurai. Terurai. Karena kenapa? Alasan utamanya adalah karena terjadi reaksi dekomposisi. Dari NH3, dia bisa menjadi nitrogen, ditambah dengan hidrogen, terus bisa menjadi NH2, ditambah atom hidrogen. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa setelah 800 derajat Celcius itu amonia itu mulai terurai. Dan si elemen-elemen after dekomposisinya ini kemana, ya dia akan berikatan dengan elemen-elemen penguat si material Ni80A-nya ini. Misalnya saja membentuk kromium nitrida atau CRN. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pada 800 derajat Celcius, laju korosinya itu tinggi. Nah, bisa dilihat di sini laju korosinya di awal langsung tinggi, dari 0 langsung ke ya di atas 10, kisaran 12 gram per mili per eh, meter kubik ya. Di sini kehilangan weight loss-nya ya di sini. Terus berkembang. Sedangkan untuk 500 derajat Celcius di sini cukup stabil ya. Kenapa cukup stabil di 500 derajat Celcius sedangkan di 800 derajat Celcius cukup naik? Bisa dilihat di sini untuk yang gambar paling atas ya. Sini surface permukaannya bisa dilihat di sini homogen, rata. Bisa dilihat di sini untuk perbesaran 10 mikron ini pakai SEM ya. Ini pakai mikroskop optik. Bisa dilihat di sini sangat-sangat eh, merata. Nah, titik-titik ini dia ini amonia NH3. Kenapa bukan hidrogen? Kenapa bukan nitrogen? Ya karena bisa dilihat di kurva sebelumnya belum terjadi dekomposisi. Maksudnya kandungan NH3-nya masih banyak, kandungan amonianya masih banyak. Bisa dilihat di sini nuclear layer-nya sangat kecil dan karena NH3 artinya juga dia reaktivitasnya masih tergolong rendah, lalu ukurannya juga besar, sehingga untuk diffusion zone-nya dia masih kecil, 17 mikron. Sedangkan bisa dilihat di sini untuk diffusion zone pada 800 derajat Celcius
sangat besar, dia 2 kali lipat. Terus nitrida layernya juga yang terkumpul di atas juga lebih besar, besar 8 mikron. Nah, bisa dilihat di sini permukaannya mulai terjadi ada hole, ada pitting, terus ada penggumpalan nitrida. Nah, bisa dilihat di sini ketika perbesaran 10 mikron di dalam, bisa nggak ya diperbesar? Nah, bisa dilihat di sini di penggumpalan ini malah ada hole. Nah, hole inilah yang akan menyebabkan pori-pori inilah yang akan menyebabkan nantinya hmm, terjadi hidrogen embrittlement karena akan jadi jalur masuknya hidrogen, oksigen, nah ini. Nah, misalnya ini surface, amonia kan numpuk seperti ini. Nah, ini kan amonia membentuk di atas kan, ya masuk paling kecil-kecil lah, dekat-dekat surface. Nah, bertambahnya suhu, mulai nih terbentuk, ada penumpukan. Nah, karena di sini kan porinya kecil ya. Misal di sini lah pori, ini pori ya. Ini amonia, amonianya juga, amonianya sebesar sama, misalkan kita sebesar ini. Nah, ketika dia terkomposisi, dia akan mengecil juga dengan ukurannya, jadi seperti ini. Nah, ini bisa masuk ke dalam, akhirnya apa? Akhirnya diffusion zone-nya membesar, bisa dilihat itu diffusion zone-nya membesar, dan bisa dilihat di sini, di dalam, di matriksnya, ini udah ya seperti ada bintik-bintik ya, bintik-bintik korosi. Kan ini cenderung eh, stabil, cenderung rata. Bisa dilihat juga di sini ya, di dalam matriksnya juga terbentuk ada nitrida-nitrida. Akibatnya apa? Akibatnya ini akan berdampak pada kandungan. Selain dari tingkat korosinya, akan berdampak pada eh, kandungan-kandungan yang ada di dalam paduan, baik kandungan yang berfungsi untuk menguatkan, menahan ketangguhan gitu-gitu, meningkatkan ketangguhan, seperti gamma prime, sini gamma prime, yaitu Ni3 Al atau Ni3 Ti. Karena kenapa? Karena si Ni, si nitrogen, si N, dia itu akan berikatan dengan Al dan Ti karena eh, afinitasnya tinggi ya di Al dan Ti. Jadinya apa? Jadinya partikel gamma prime-nya ini akan berkurang. Nah, ini bisa dilihat dari pengujian XRD. Nah, untuk yang original bisa dilihat di sini gamma prime-nya tinggi ya. Kemudian pada paparan 800 derajat Celcius dia menurun. Sama lah dengan 800 derajat 500 derajat Celcius. CRN-nya juga di sini meningkat. Meningkat ya. Sini lebih meningkat di 800 derajat Celcius. Artinya apa? Artinya si nitrogen ini berhasil berikatan dengan elemen-elemen untuk protektifnya. Karena kan kalau kita tahu di sini ya, Al bisa membentuk Al2O3, terus Cr juga bisa membentuk Cr2O3, yang artinya di sini terbentuk lapisan protektif. Nah, bisa dilihat di sini, inilah kenapa alasannya, em, ini ya, kalau distance ini, eh, ini menggambarkan
Hmm, lapisan dari permukaan ke core ya. Jadi kayak gini lah. Jadi ini di sini, yang ini di permukaan bawah, di sini ya. Yang ini. Terus untuk yang nolnya ini di sini. Ya, di core lah, core istilahnya. Nah, bisa dilihat di sini. Eh, bisa dilihat di sini bahwa di core-nya untuk paparan 800 derajat Celcius, kekerasannya paling rendah. Ini untuk di core ya. Kekerasannya paling rendah dibandingkan yang bahkan si original. Artinya tidak direaksikan sama sekali kekerasan awalnya. Kekerasan 800 derajat Celcius artinya menurunkan kekerasan. Itu terjadi kenapa ya? Terjadi karena dia bisa men- mengikat mengikat si elemen-elemen yang membuat kuat atau bahkan protektif terhadap korosi seperti aluminium atau titanium di sini. Karena ya kita tahu bahwa gamma prime ini si partikel gamma prime ini ya untuk kekerasan dan juga si ketangguhan material paduan nikel. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di dalam juga terjadi penggumpalan, akhirnya kekerasannya menurun, distribusinya tidak seragam. Yang mengakibatkan ya, seperti yang kita lihat tadi pada pengujian SEM, di sini ya, di dalam juga ada penggumpalan, makanya lihat bintik-bintik hitam gitu-gitu. Nah, masuk ke kesimpulan. Artinya apa? Artinya dari pengujian, kalau misalnya lingkungan yang kaya akan amonia, jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang paling aman itu kita lakukan kontrol suhu. Kontrol suhunya di suhu berapa ya? Sekitar 500 derajat Celcius. Bisa dilihat di sini, 500 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius itu masih aman untuk amonia. Ketika di atas itu, apalagi di atas 800 derajat Celcius, amonia atau kandungan Ni-nya mulai menurun. Dengan kata lain, terjadi dekomposisi di situ, yang mana ya bisa ngebuat merusak si inti materialnya. Nah, selain dilakukan kontrol suhu pada 500 derajat Celcius, ya kita bisa lakukan coating misalnya dengan keramik agar dia tahan suhu, atau misalnya dengan penggunaan coating anti nitrida dengan TIN, CRN, ALTIN, atau misalnya karena ini mesin untuk pembakaran ya, kita bisa gunain lubrikan agar dia tidak menempel atau bereaksi langsung, ditambah dengan aditif anti nitridation. Dan juga si materialnya ini ya kita bisa lakuin penambahan elemen protektif, misalnya HL-nya kita tambah, kandungan kromiumnya kita tambah, atau kandungan titaniumnya kita tambah, dan juga bisa kita lakukan heat treatment untuk pengecilan ukuran butir. Jadi kekerasannya lebih tinggi dan ketahanan termalnya lebih tinggi. Oke, sekian untuk pembahasan mengenai corrosion behavior di paduan 6 NI80A, tepatnya pada valve untuk marine engine. Saya ucapkan terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.